Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mitra Kominfotik dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Mila Atiki bisa menjumpai Anda dalam program Kabar Gorontalo Sepekan. Program ini kami hadirkan khusus untuk Anda sebagai media informasi pemerintah Provinsi Gorontalo selama sepekan. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengunjungi Desa Wisata Lonuo Bukit Arang yang terletak di Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango pada Rabu 13 Juli 2022. Kedatangan Menparekraf ini sekaligus ditemani oleh juri Adwi 2022. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengunjungi Desa Wisata Lonuo Bukit Arang yang terletak di Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango pada Rabu 13 Juli 2022. Kedatangan Menparekraf sekaligus ditemani Dewan Juri Adwi 2022. Bukit Arang masuk dalam daftar anugerah Desa Wisata Indonesia 2022. Bukit Arang berhasil menyingkirkan ribuan desa wisata lain di Indonesia. Adwi 2022 merupakan salah satu program unggulan Kemenparekraf dalam menggerakkan kebangkitan pertumbuhan ekonomi dan pengembangan pariwisata Indonesia. Kawasan tersebut memiliki sejumlah destinasi wisata seperti bukit dan wisata alam buatan yang bisa digunakan untuk berkemah, dilengkapi sepeda gunung dan sepeda gantung, hingga pesona wisata para layang dan kolam renang di atas ketinggian 347 mdpl. Sandiaga juga mengungkapkan kekagumannya terhadap Desa Wisata Lonuo Bukit Arang ini. Menteri yang akrab disapa Mas Menteri ini meyakini akan perkembangan Desa Wisata Lonuo Bukit Arang di masa depan. Dan hari ini kita hadir dan kami akan menyerahkan sebagai bentuk keberpihakan dan visitasi dari kegiatan Kemenparekraf untuk pengembangan desa wisata ini. Siapa tahu ke depan ini menjadi desa wisata juara dunia. Kita sudah melihat saudara-saudara kita yang lebih senior, Desa Wisata Ngelanggeran di Gunung Kidul sudah berhasil menjadi juara dunia tahun lalu. Desa Wisata Penglipuran di Bali menjadi desa wisata terbaik dan terbersih di dunia. Siapa tahu ini menjadi desa wisata yang mendapatkan penghargaan UNWTO juga. Di tempat yang sama, penjabat Gubernur Gorontalo Hamka Hendra Nur mengucapkan rasa terima kasihnya atas kunjungan Menparekraf Sandiaga Uno. Menurut Hamka, kedatangan Sandiaga semakin menjadikan desa wisata Bukit Arang Lonuo ini diakui di kancah nasional. Mudah-mudahan desa wisata ini menjadi salah satu desa andalan, apalagi di saat pasca pandemi ini. Pejabat Gubernur Gorontalo Hamka Hendra Nur menyampaikan rancangan kebijakan umum anggaran prioritas dan plafon anggaran sementara APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2023 kepada DPRD Provinsi Gorontalo pada rapat paripurna istimewa DPRD ke-86 Senin 11 Juli 2022. Penjabat Gubernur Gorontalo Hamka Hendra Nur menyampaikan rancangan kebijakan umum anggaran prioritas dan plafon anggaran sementara APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2023 kepada DPRD Provinsi Gorontalo pada rapat paripurna istimewa DPRD ke-86 Senin 11 Juli 2022. Dalam sambutannya, Penjagup Hamka menyampaikan penyusunan KUA PPAS APBD tahun 2023 berdasarkan pada RKPD 2023 dengan tema peningkatan ekonomi dan sumber manusia didukung oleh kualitas lingkungan hidup dan tata kelola pemerintahan yang baik. Lebih lanjut, Hamka menuturkan pendapatan daerah tahun 2023 diproyeksikan mencapai 1,77 triliun. Kenaikan pendapatan daerah tersebut difokuskan pada pajak daerah yang mengalami kenaikan 6,21% atau Rp23,35 miliar dari APBD 2022 sebesar Rp376,12 miliar menjadi Rp399,48 miliar di tahun 2023.
Sementara untuk belanja daerah pada KUA PPAS tahun 2023 diproyeksikan sebesar 1,737 triliun rupiah atau turun sebesar 1,86 miliar rupiah atau 0,11% dibandingkan tahun 2022 sebesar 1,739 triliun rupiah. Pemprov Gorontalo juga menargetkan laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 bisa mencapai 6,21%. Sementara indeks pembangunan manusia atau IPM juga meningkat menjadi 69,68 poin. Persentase kemiskinan diperkirakan turun pada kisaran 15% hingga 14,5%. Untuk tingkat pengangguran sendiri turun mencapai 3,63% hingga 2,90% dari rasio ketimpangan bisa ditekan hingga mencapai 0,38 poin. Saya sebagai pejabat gubernur menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada pimpinan dan segenap anggota Dewan yang telah memberikan dukungan dan kerjasama yang baik secara bersama-sama antara pemerintah Provinsi Gorontalo dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan pembangunan yang akan memasuki tahun pertama rencana pembangunan daerah periode RPJMD tahun 2023 sampai dengan 2024. Bank Sulutgo meluncurkan pembiayaan kredit usaha rakyat Bohusami, Batibo, Bakobong, Basoma, dan Baternak di Kabupaten Bone Bolango. Peluncuran KUR Bohusami ini dilaksanakan di Auditorium Bone Bolango pada Selasa 12 Juli 2022 dan turut dihadiri oleh penjabat Gubernur Gorontalo Hamka Hendranur. Bank Sulutgo meluncurkan pembiayaan kredit usaha rakyat Bohusami, Batibo, Bakobong, Basoma, dan Baternak di Kabupaten Bone Bolango. BSG nantinya akan memberikan pelayanan yakni fasilitas kredit usaha rakyat dengan klaster KUR. Peluncuran KUR Bohusami ini dilaksanakan di Auditorium Bone Bolango pada Selasa 12 Juli 2022 yang turut dihadiri penjabat Gubernur Gorontalo Hamka Hendranur. KUR Bohusami merupakan produk bersama antara Bank Sulutgo dengan Otoritas Jasa Keuangan Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Maluku Utara sebagai komitmen dalam memberdayakan ekonomi yang ada di Provinsi Sulut maupun Gorontalo. Penamaan program tabungan ini pun berasal dari 4 etnis besar kedua provinsi tersebut, yakni Bolaang Mongondo, Holondalo, Sangihe, dan Minahasa. Dalam sambutannya, Hamka mengungkapkan model KUR Bohusami ini agak berbeda dengan fasilitas kredit lainnya, di mana KUR ini tidak hanya sekedar memberikan fasilitas kredit, akan tetapi juga memberikan pengawasan dan pembinaan oleh OPD teknis terkait untuk keberlanjutan dan dampak terhadap peningkatan ekonomi masyarakat, lebih khusus lagi bagi pelaku UMKM itu sendiri. Hamka berharap dengan terselenggaranya kegiatan ini menjadi salah satu upaya untuk mempercepat pelaksanaan penyaluran kredit usaha rakyat. Keberpihakan perbankan kepada UMKM diharapkan bisa mendorong akselerasi pemulihan ekonomi di Provinsi Gorontalo sehingga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui kegiatan ini, informasi terkait akses permodalan bagi UMKM, petani dan peternak, dan para pelaku usaha lainnya dapat terbuka lebih luas sehingga mampu meningkatkan permodalan dan pengembangan usaha yang nantinya akan mampu mendongkrak ekonomi lokal. Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama PT BSG Revino Mpepah mengungkapkan peluncuran KUR Bohusami di Provinsi Gorontalo sudah dilakukan di 4 kabupaten kota, yakni Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Pohuwato, dan Kabupaten Bone Bolango. Untuk Bone Bolango sendiri, penyaluran dana KUR lebih difokuskan pada usaha Bakobong, Basoma, dan Batibo dengan melihat sektor yang dikembangkan seperti pertanian dan perdagangan. Peluncuran KUR Bohusami ini turut dihadiri Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Maluku Utara, Winter Marbun,
Bupati Bone Bolango Hamim Pou, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Gorontalo, Kepala BSG Suawa dan seluruh pimpinan BSG seprovinsi Gorontalo, serta unsur Forkopimda Kabupaten Bone Bolango. Penjabat Gubernur Gorontalo Hamka Hendra Nur menantang Badan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Gorontalo untuk bisa menggerakkan ekonomi lokal di daerah. Hamka menilai HIPMI Gorontalo memiliki peran penting untuk bisa berkolaborasi dengan baik bersama pemerintah. Penjabat Gubernur Gorontalo Hamka Hendra Nur menantang Badan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Gorontalo atau HIPMI untuk bisa menggerakkan ekonomi di daerah. Hamka menilai HIPMI Gorontalo memiliki peran penting untuk bisa berkolaborasi dengan baik bersama pemerintah. Di satu sisi, pemerintah sendiri akan timpang jika tidak ditopang oleh pengusaha. Hal itu diungkapkan Hamka saat membuka kegiatan Rakerda 6 Forum Bisnis BPD HIPMI Gorontalo di Ballroom Hotel Grand Key Kota Gorontalo pada Selasa 12 Juli 2022. Menurutnya, Provinsi Gorontalo memiliki potensi sumber daya alam yang maksimal, hanya saja hal ini belum tereksplorasi dengan baik. Pemerintah pun sudah berupaya dengan membuat beberapa kebijakan baru seperti melarang kegiatan yang diadakan di luar daerah agar fasilitas yang ada di Gorontalo bisa dimanfaatkan. Hamka menambahkan bahwa ini juga merupakan arahan dari Presiden Republik Indonesia agar mendorong ekonomi lokal di masing-masing daerah. Ia pun mengingatkan agar setiap pengusaha yang ingin berinvestasi di daerah untuk tidak dipersulit dalam setiap perizinan dan kebijakan. Saya melihat ternyata teman-teman OPD, teman-teman dinas itu melakukan kegiatan luar daripada Gorontalo. Maka kemudian saya melakukan kebijakan Pak Hendra, walaupun tidak populer, saya melarang semua OPD melakukan kegiatan di luar Gorontalo. Boleh ada orang melakukan kegiatan di luar Gorontalo, terserah di mana aja di Gorontalo ini. Sehingga dengan begitu, maka aktivasi hotel itu akan terisi. Orang yang bekerja di hotel itu ada anak istri, kemudian akan belanja ke petani nelayan, maka ekonomi lokal itu mulai bergerak. Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum HIPMI Gorontalo Iskandar Ciko Uno mengajak seluruh jajaran pengurus agar dapat merumuskan agenda kerjasama secara matang melalui Rakerda ini. Ia juga berharap agar HIPMI Gorontalo selalu mendapatkan dukungan dari pemerintah. Pada kegiatan Rakerda ini, BPD HIPMI Gorontalo juga menyerahkan cenderamata kepada Penjagup Hamka yang diserahkan oleh Ketua Umum BPD HIPMI Gorontalo Iskandar Ciko Uno dan didampingi Sekretaris Umum BPD HIPMI Farid Anggakara serta Bendahara Umum BPD HIPMI Syarif Baladraf. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno berharap produk UMKM di Provinsi Gorontalo bisa go digital agar mampu menembus pasar global. Hal ini disampaikan oleh Menparekraf saat menghadiri pembukaan Hulondalo Art and Craft Festival 2022 yang digagas oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Gorontalo bekerja sama dengan Dinas Provinsi Gorontalo yang berlangsung di GPCC Kota Gorontalo pada Rabu 13 Juli 2022. Ya, Mitra Kominfotik, informasi terakhir tadi sekaligus menutup jumpa kita pada edisi kali ini. Semoga informasi yang telah kami sajikan dapat bermanfaat. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel dari pemerintah Provinsi Gorontalo. Saya Mila Tiki dan tim undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno berharap produk UMKM di Provinsi Gorontalo bisa go digital agar mampu menembus pasar global sehingga akselerasi pemulihan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif bisa segera terwujud. Hal tersebut disampaikan Menparekraf saat menghadiri pembukaan Hulondalo Art and Craft Festival 2022 yang digagas oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Gorontalo bekerja sama dengan Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo yang berlangsung di GPCC Kota Gorontalo pada Rabu 13 Juli 2022.
Sandiaga menjelaskan saat ini Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif siap untuk menata ekonomi baru pasca pandemi, meski saat ini keadaan ekonomi masih menghadapi tantangan. Tetapi pihaknya meyakini dengan bergandengan tangan melalui beberapa program yang selalu disandingkan, akan membawa Gorontalo bisa menjadi lokomotif untuk kebangkitan ekonomi kreatif yang nantinya akan menopang ekonomi ekstraktif yang ada di Gorontalo. Kami di Kemenparekraf sesuai dengan data Bank Indonesia tahun 2020 mencatat kenaikan transaksi penjualan melalui e-commerce. UMKM di Provinsi Gorontalo terus kita dorong ke pasar digital agar tumbuh berkembang menjadi usaha yang besar. Siap? Hal senada juga disampaikan penjabat Gubernur Gorontalo Hamka Hendranur. Pihaknya mengapresiasi Bank Indonesia Provinsi Gorontalo serta Dinas Pariwisata Gorontalo, Dikranasda dan juga stakeholder terkait yang telah bersinergi dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional melalui pemberdayaan UMKM yang bergerak di industri kreatif dalam menopang sektor pariwisata di Provinsi Gorontalo. Saya mengapresiasi kepada Bank Indonesia Provinsi Gorontalo, Dinas Pariwisata Gorontalo, Dikranasda Provinsi Gorontalo, dan juga stakeholder terkait yang telah bersinergi dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional melalui pemberdayaan UMKM yang bergerak di industri kreatif dalam menopang sektor pariwisata di Provinsi. Pembukaan Hulondalo Art and Craft Festival 2022 ini juga turut menampilkan berbagai macam UMKM fashion Karawo maupun kuliner khas Gorontalo.